Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Satu anugerah yang luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan ini bagi kita, sehingga pada saat ini kita boleh datang kembali ada di rumah Tuhan. Ini adalah hari perkenanan buat kita anak-anak Tuhan, untuk kita boleh sehidangan bersama Yesus kita, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, baik Tuhan dan anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Pujilah hal yang hanya Engkau yang Maha Tahu. Ku mengasihi Yesus yang tahu dan menilai hidupku tak ada. Katakan lagi dengan iman. Lebih sungguh selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku mengasihi Yesus? Katakan dengan segenap hati kita. Dari hati kita yang terdalam, renungkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Katakan lagi dengan iman. Haleluya. Selidiki aku. Haleluya. Lihat hati kami Bapa. Perkenankan kami kepadamu, Yesus. Kau melihat hati kami Bapa. Haleluya. Tak ada yang tersembunyi bagi yang melihat. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku lebih sungguh tak kulihat. Tak kulihat. Haleluya. Kami melihat dalam kebaikan-Mu Tuhan yang dahsyat luar biasa, tidak pernah ada habis-habisnya. Ajar kami menemukan. Kau dapati aku tetap setia. Katakanlah pujian. Kebaikanmu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia.
Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Segala bentuk kegiatannya juga harus selaras dengan firman Tuhan. Sebab orang percaya dipanggil dan dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Setiap orang percaya harus terus mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya. Artinya harus terus bertambah baik, bertambah di dalam segala bentuk kehidupan yang seturut dengan firman Tuhan. Rasul Paulus katakan bahwa kita harus tahu bagaimana kita hidup. Kita akan bisa mengetahui bagaimana kita hidup di dalam dunia ini karena kita mengerti akan kehendak Tuhan. Kemudian bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Lewat kehidupan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita bisa melalui hari-hari yang jahat ini. Dengan kata lain, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita menyatakan kebaikan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Perlu dalam kehidupan setiap orang percaya selalu mengalami kepenuhan roh. Sebab kehidupan manusia batiniah kita adalah manusia yang dipersiapkan untuk hidup di dalam roh. Apa yang Rasul Paulus katakan? Mari kita perhatikan Efesus pasal 5 ayat 18. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Efesus pasal 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya akan baca dalam edisi yang baru. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mari saudara, kita katakan kepada sebelah kanan kiri kita, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau yang kiri kanannya tembok, kamu sudah. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang harus penuh dengan roh? Haleluya. Saya. Itulah yang Tuhan perintahkan. Puji Tuhan, silakan duduk. Orang yang penuh dengan roh, maka di dalam kehidupannya ada kesadaran untuk selalu merespon secara positif tentang apa yang terjadi dengan dirinya. Artinya, orang yang penuh dengan roh tidak memiliki pikiran negatif terhadap sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Dia tidak dikuasai oleh pikiran negatif tentang apa yang terjadi di dalam dirinya.
Misalnya seorang bisnismen pada saat mengalami goncangan di dalam bisnisnya, dia tidak akan berkata, habislah sudah usahaku. Habislah sudah apa yang kuusahakan. Tapi orang yang penuh dengan roh akan memandang gejolak yang terjadi dalam kehidupannya untuk berkata, aku harus lebih giat lagi dalam hal ini. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya tidak dipandang secara negatif, namun dia berpikir secara positif. Kalau dia belum mendapatkan pekerjaan, maka dia tidak berpikir, masa depanku suram. Namun dia akan berpikir, inilah waktunya bagiku untuk meningkatkan kehidupan manusia batinnya. Inilah waktunya bagiku untuk terus bertekun dalam doa. Inilah waktunya bagiku untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah waktunya bagiku untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita bukan usaha kita, tetapi bagaimana kita mendapatkan diri di hadapan Allah. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah setelah kita dekat dengan Allah. Setelah kita menempel, melekat kepada Allah. Allah berkata, aku akan meluputkannya. Artinya dia akan mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Karena melekat kepadanya. Dunia akan mengajarkan untuk memandang segala sesuatu dari segi yang negatif. Bila pada saat ini kita mengalami kesusahan, tentu waktu yang akan datang kita akan lebih susah lagi. Orang yang penuh dengan roh tidak akan berpikiran demikian. Di masa yang akan datang ada roh Allah yang bekerja. Di masa depan ada Allah yang sudah mengatur kehidupannya. Di masa depan sudah ada Allah yang mempersiapkan yang terbaik dalam kehidupannya. Tidak pernah dia berpikiran negatif tentang masa depan. Sebab dia berpegang pada firman Allah bahwa masa depanku, masa depan yang penuh dengan harapan. Kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Rasul Paulus berkata, dalam Roma pasal 8 dan 28, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihinya. Jadi bagaimana seseorang bisa berpikiran positif? Dia harus mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah akan berlaku setia kepada Allah. Orang yang mengasihi Allah akan mengutamakan Allah di dalam kehidupannya. Orang yang mengasihi Allah akan terus hidup seturut dengan firman Allah. Orang yang mengasihi Allah, kepadanya lah Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan baginya. Ini bukan Allah yang tidak mau menolong kehidupan seseorang, tetapi Allah ingin mengajar kepada mereka. Mulailah belajar untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kalbu, dan kekuatan. Sebab Rasul Paulus katakan, bagi orang yang mengasihi Allah, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf adalah orang yang mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari saudara-saudara. Yusuf mengalami kesusahan. Yusuf mengalami penderitaan. Yusuf dianiaya. Tetapi dia terus berpikiran apa yang Tuhan katakan di dalam mimpi, bahwa saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya. Yusuf terus berpikiran positif dalam keadaan yang demikian.
Pada saat Yusuf sudah menjadi penguasa muda di negara Mesir, saudara-saudara yang datang ke sana, ketika Yusuf berkata, "Akulah Yusuf yang engkau aniaya." Lalu saudara-saudaranya menjadi takut kalau Yusuf akan membalas dendam. Saudara-saudaranya menjadi takut kalau mereka dimasukkan ke dalam penjara. Karena perbuatan jahat yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Tetapi Yusuf yang hidup di dalam roh tidak memiliki pikiran untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf yang penuh dengan roh tidak memiliki niat jahat terhadap saudara-saudaranya. Yusuf yang penuh dengan roh tidak terlintas di dalam pikirannya bagaimana membalas apa yang sudah mereka kerjakan. Tetapi Yusuf berkata, semua ini adalah kehendak Tuhan. Di mana Tuhan mempersiapkan aku di Mesir lewat penderitaan, supaya aku bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Orang yang penuh dengan roh, dia akan berpikir positif tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Ketika kita menghadapi permasalahan, kita berkecil hati, itulah awal kehancuran dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi permasalahan, kita menjadi orang yang putus asa, hilang pengharapan, itulah awal daripada kerusakan masa depan kita. Sebab dunia akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang hancur. Tetapi bagi orang yang hidupnya penuh dengan roh, dia akan menatap masa depan dengan satu kekuatan. Dia akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali, mengatasi segala sesuatu angin badai yang melanda kehidupannya. Inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Kehidupan yang penuh dengan roh, supaya pada saat terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi lemah, kita tidak mundur, kita tidak hilang pengharapan. Namun ada satu kekuatan yang berkata, kamu sanggup mengatasi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran kita. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita. Jika kita menyadari akan keberadaan kita di hadapan Tuhan, maka kita akan terus berpikir positif dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami sakit penyakit, jangan sampai berpikir tamatlah riwayat kehidupanku. Jangan kita berpikir masa depan pasti aku akan lebih sakit lagi. Masa depan aku akan lebih menderita lagi. Orang yang penuh dengan roh tidak akan berpikir secara demikian. Namun akan berkata dalam hatinya, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus, aku menjadi sembuh. Ada pikiran positif yang selalu menyertai orang yang dipenuhi dengan roh. Jadilah orang Kristen yang penuh dengan roh. Jangan memenuhi pikiran kita dengan segala sesuatu berita-berita yang dunia berikan kepada kita. Jangan terlalu sering membaca, melihat YouTube, ataupun segala sesuatu yang ada pada sosmed tersebut. Arahkan diri kita kepada Tuhan. Arahkan diri kita kepada firman Allah. Sebab pada saat hati kita terfokus kepada Tuhan, hati kita terfokus kepada firman Tuhan, di sanalah Allah memunculkan pikiran-pikiran positif dalam kehidupan kita.
Kalau seandainya kehidupan kita pada saat ini Tuhan izinkan mengalami letih lesu dan beban berat, itu adalah masa di mana Allah menghendaki supaya kita lebih dekat kepadanya. Itu adalah masa yang Allah berikan kepada kita untuk lebih menempel lagi kepada Allah, untuk lebih melekat kepada Allah. Sebab dengan melekat kepada Allah, maka kuasa Allah akan mengalir dalam kehidupan kita. Yesus berkata dalam perumpamaan pokok anggur yang benar, kita ini adalah carang-carangnya. Kalau carang menempel pada pokok anggur yang benar, carang ini akan bertumbuh, carang ini akan menghasilkan buah. Tetapi ketika carang tidak menempel pada pokok anggur yang benar, carang ini menjadi layu, menjadi kering, dan pada akhirnya dibakar. Jadilah orang yang penuh dengan roh, supaya selalu hadir pikiran positif dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita perhatikan 2 Korintus 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan pasal 5 ayat yang ke-1. Baca Alkitab dengan suara yang keras. Saudara baca sesuai dengan apa yang tertera di Alkitab saudara. Saya dalam edisi yang baru. Baca dengan suara yang keras ya, supaya telinga kita mendengar apa yang kita katakan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. 3, 2, 1. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini diwakilkan, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya! Puji Tuhan. Tuhan, silakan duduk. Inilah bentuk pemikiran positif yang ada di dalam kehidupan Rasul Paulus. Sekalipun manusia lahiriahku semakin merosot, namun manusia batiniahku semakin dibaharui dari hari ke hari. Sekalipun manusia melahiri aku merosot, sekalipun tempat kediaman kita di bumi dibongkar, sekalipun tubuh kita dibongkar oleh berbagai macam penyakit ataupun segala keletihan dan kelesuan, namun Allah sudah menyediakan tubuh yang baru, menyediakan satu tempat di surga bagi kita semua. Jadi orang yang penuh dengan roh selalu berpikiran yang positif dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang kedua, orang yang hidup penuh dengan roh, hidupnya berpusat kepada Kristus. Atau dengan kata lain ada istilah Kristosentris. Artinya seluruh kehidupannya dipusatkan kepada Kristus. Apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, apapun keadaannya, seluruh kehidupannya berpusat kepada Kristus.
Ketika seseorang menderita, dia berpusat kepada Kristus. Ketika dia berbahagia, berkecukupan, atau berkelimpahan, tetap berpusat kepada Kristus. Ketika mengalami kegagalan dalam seluruh aspek kehidupannya, dia berpusat kepada Kristus. Setelah berhasil dalam seluruh aspek kehidupannya, dia semakin berpusat kepada Kristus. Seseorang akan berpusat kepada Kristus pada saat Roh Kudus menuntun kehidupannya. Pada saat orang itu penuh dengan Roh, maka seluruh aspek kehidupannya akan selalu datang kepada Tuhan Yesus. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Ketika ada masalah datang menghimpit kehidupannya, yang pertama-tama terlintas dalam pikirannya tentang firman Tuhan, tentang hati yang mengarah kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Selalu berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan artinya memangkas, membuang segala sesuatu yang tidak perlu atau tidak penting dalam kehidupan ini. Sebagai orang percaya, kalau dulu misalnya sering bermain judi, itu merupakan hal yang tidak penting. Itu merupakan hal yang rusak. Harus dipangkas, harus dibuang yang begitu. Dulu minum-minum, sekarang sudah hidup penuh dengan Roh. Itu hal yang tidak baik. Pangkas yang demikian. Dulu sering berantem, sering berkelahi, suami istri, orang tua anak, dengan tetangga, dengan kenalan-kenalan. Itu harus dipangkas. Sebab Tuhan tidak menghendaki kita berbuat seperti yang demikian. Segala bentuk perilaku yang tidak baik harus kita pangkas, harus kita buang, harus kita matikan. Seperti Rasul Paulus katakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sebab yang duniawi akan merusak tubuh jasmani kita, akan merusak kehidupan kerohanian kita. Rasul Paulus katakan, orang yang hidup penuh dengan Roh, dia akan memiliki satu pemikiran, saya harus berpusat kepada Tuhan. Jangan setelah kita mulai bisnis, baru kita berdoa, Tuhan berkatilah bisnisku. Harus dirubah. Sebelum memulai usaha, bertanya dulu kepada Tuhan. Berdoa dulu kepada Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Setelah ada firman, baru kita bekerja. Dan Tuhan akan selalu memberkati usaha kita. Jadi jangan memulai sesuatu tanpa Tuhan. Dan ketika kita menghadapi permasalahan yang kita mulai ini, kita baru berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, tolong saya, tolong saya. Itu sesuatu prinsip yang harus kita rubah. Sebelum mulai sesuatu, bawalah kepada Tuhan. Tuhan, nyatakanlah rancanganmu, nyatakanlah kehendakmu. Untuk apa yang harus aku perbuat? Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, orang yang hidup penuh dengan Roh, hidupnya akan berpusat kepada Kristus. Dia akan memangkas, dia akan membuang, dia akan mematikan segala hal yang tidak perlu dan tidak penting dalam kehidupannya. Artinya orang percaya harus mulai belajar memprioritaskan segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari.
Mana yang menjadi prioritas utama yang harus kulakukan? Mana yang bisa ditunda? Mana yang bisa kita cancel dan tidak adakan? Artinya kalau kita menghadapi permasalahan, ada 10 permasalahan. Kita harus belajar berpusat kepada Tuhan. Tuhan, mana dari 10 ini yang harus kuutamakan? Mana dari 10 ini yang harus kubuang? Mana dari 10 ini yang harus kujadikan sebagai bahan pergumulan dalam kehidupan ini? Lalu Tuhan akan memberikan kepada kita prioritas hidup yang sesungguhnya. Yang harus kita lakukan nomor 1 ini, nomor 2 ini, 3 ini, 4 ini, dan lain-lain. Kadang-kadang kita menjadi pusing dengan banyaknya permasalahan dalam kehidupan kita. Dan kita dirusak oleh sesuatu yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Kita menyibukkan diri, kita menghabiskan waktu hanya untuk perkara-perkara yang tidak penting dalam kehidupan ini. Akhir-akhirnya kita sering mengalami pusing. Oh, banyak permasalahan dalam kehidupanku. Permasalahan seperti yang tidak pernah berakhir. Selalu datang, selalu datang, selalu datang. Jalan yang harus kita tempuh, utamakan Tuhan. Sehingga kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tunda, mana yang tidak harus kita perbuat, dan mana yang harus kita buang. Sehingga fokus kehidupan kita akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kita akan menerima segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita. Orang yang hidupnya penuh dengan roh akan berpusat kepada Kristus. Mari kita perhatikan kita Filipi. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan ke Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus adalah rasul yang hidup penuh dengan roh. Dan dia di dalam ayat yang ke-7 sampai 8, dia memangkas kehidupan yang duniawi. Dia memangkas kehidupan yang tidak perlu. Dan dia mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Dan dia berkata, yang kuingini adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bukan berarti Rasul Paulus menanggalkan segala kesibukan. Bukan berarti Rasul Paulus tidak mengurus kehidupan sehari-hari. Tetapi dia berpusat kepada Kristus. Dia memangkas kehidupan. Dia memangkas segala sesuatu yang tidak berguna lagi dalam kehidupannya sebagai seorang rasul. Jangan kita hidup diberatkan oleh perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu ada dalam kehidupan kita. Jangan membebani kehidupan ini dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tidak usah kita pikirkan. Sebab Yesus juga berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pemikiran-pemikiran tentang masalah kehidupan, tentang kehidupan yang letih lesu dan beban berat itu bukan untuk dipikirkan, saudara. Itu untuk diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah kehidupanku yang sedang letih lesu dan beban berat. Pikiran tidak akan menyelesaikan kehidupan yang letih lesu dan beban berat. Pikiran akan semakin terus membawa kita, sehingga kita menghabiskan waktu untuk terus berpikir tentang kehidupan yang letih lesu dan beban berat. Jiwa kita tidak terang. Tidak ada waktu untuk berdoa. Tidak ada waktu untuk mengingat-ingat firman Tuhan. Sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan, buang saja. Pangkas dari kehidupan kita. Kekecewaan, pangkas. Keputusasaan, buang. Pikiran-pikiran yang ribet, buang. Arahkan pikiran kita kepada Kristus seperti Rasul Paulus. Dulu hidup senang, banyak harta, nama dan jabatan melekat, dan dia menjadi orang yang dihormati oleh masyarakat. Tetapi dia rasakan itu tidak membawa dia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dia berpikir bahwa itu tidak membawa dia lebih suci di hadapan Tuhan. Makanya dia pangkas semuanya itu. Yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan. Apakah dengan mengenal Tuhan, apakah dengan berpusat kepada Kristus, kita akan menjadi orang yang berkekurangan dalam kehidupan ini? Selalu mengalami kekurangan dari hari ke hari. Tidak akan pernah, saudara. Yesus berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Jangan menjadi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Lebih dulu mencari yang duniawi. Pada pusat kehidupan kita, pusat segala sesuatu yang akan kita miliki adalah Tuhan. Kalau kita berpusat kepada Tuhan, Tuhan mengetahui keberadaan kita. Kalau kita berpusat kepada Tuhan, berarti hati kita melekat kepadanya. Kalau kita berpusat kepada Tuhan, berarti kita terbuka di hadapan Tuhan. Dengan keterbukaan kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu akan mengenal lebih jauh kehidupan kita. Mana yang menjadi keperluan dalam kehidupan kita, Dia yang akan mencukupkannya. Orang yang hidup penuh dengan roh, hidupnya berpusat kepada Kristus. Pagi-pagi dia akan bangun, dia akan berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Itu orang yang berpusat kepada Kristus. Pada saat berdagang atau berjualan, ketika ada waktu, terus berpusat kepada Kristus. Ada komunikasi antar dirinya dengan Kristus. Pada saat bekerja di luar kantor, dalam perjalanan, hati tetap berpusat kepada Kristus. Sebab itu, kalau misalnya Tuhan izinkan memiliki mobil, setelah kaset-kaset rohani, supaya kita dengar puji-pujian. Jangan setel kaset sakitnya di sini, jangan. Ya, itu membuat kita semakin terpuruk
dalam kehidupan ini. Itu artinya orang yang berpusat kepada Kristus. Ketika akan keluar dari rumah, pikiran yang harus ada dalam pikiran kita, Tuhan, aku akan melakukan perjalanan keluar dari rumah. Pimpinlah aku dalam perjalanan Tuhan. Dan ketika keluar dari rumah, kita sudah berpikiran tentang apa yang akan ku dapatkan dari usahaku. Jangan. Tapi utamakan Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita adalah mengutamakan Tuhan. Dan segala sesuatunya nanti kita berikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan ini. Memprioritaskan mana yang harus kita utamakan. Di sanalah Tuhan berkarya. Yang ketiga, orang yang hidup penuh dengan roh akan terbentuk dalam dirinya menjadi orang yang mandiri dan berkemenangan. Artinya dia akan menjadi orang yang bisa mengatasi permasalahan hidup dengan keberadaannya sendiri. Dia tidak akan menyusahkan orang lain. Dia tidak akan membawa orang lain untuk masuk dalam permasalahan hidup. Dia tidak akan menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dia tidak akan menggantungkan kehidupannya kepada pengharapan kepada orang lain. Tapi dia akan menjadi seorang yang mandiri ketika menghadapi permasalahan hidup. Mengapa dia bisa menjadi seorang yang mandiri? Sebab pada saat seseorang hidup di dalam roh, penuh dengan roh, maka firman akan terjadi. Zakaria pasal 4 ayat 6, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kegagahanmu, tetapi dengan roh Allah. Roh Allah yang menuntun kita untuk mengatasi permasalahan hidup. Roh Allah akan membawa kita untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Roh akan membawa kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Tidak ada ketergantungan kepada orang lain. Tidak ada istilah aku akan bergerak jika orang lain menolong aku. Tidak. Dia akan memiliki satu kepercayaan terhadap dirinya sendiri dan kepercayaan terhadap Tuhan. Bahwa aku adalah biji mata Tuhan. Aku adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Aku adalah orang yang diberi kemampuan untuk mengatasi permasalahan dengan keberadaan diriku sendiri. Aku kuat di dalam Tuhan. Aku bisa mengatasi permasalahan di dalam Tuhan. Aku bisa keluar sebagai pemenang. Aku bisa menyelesaikan setiap permasalahan. Dia menjadi seorang yang mandiri di hadapan Tuhan. Inilah yang merupakan satu bukti bahwa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan orang percaya adalah roh yang memberi kepada orang percaya kekuatan, kemampuan, keyakinan bahwa dia sanggup menghadapi berbagai permasalahan. Bahwa dia ditentukan ialah sebagai pemenang. Lebih daripada seorang pemenang. Orang yang hidupnya penuh dengan roh, dia akan menjadi orang yang mandiri dan menjadi orang yang berkemenangan. Dengan demikian, keberadaan dirinya sendiri inilah yang akan membawa dirinya untuk menjadi orang yang berkemenangan. Bukan karena dukungan orang lain, bukan karena kepintaran, bukan karena pengalaman hidup, tetapi karena roh Allah yang ada dalam dirinya memampukan dia berjalan sendiri, mengatasi permasalahan sendiri. Jika Allah beserta dengan kita, siapakah musuh kita? Jika
beserta dengan kita, siapakah yang dapat menggagalkan rencana Allah? Jika Allah beserta dengan kita, siapakah yang dapat memisahkan kehidupan kita dengan Allah? Siapakah yang akan menjadikan kita gagal dalam kehidupan ini? Siapakah yang dapat menghancurkan kehidupan kita? Siapakah yang dapat membinasakan kehidupan kita? Siapakah yang dapat mengacaukan kehidupan kita? Tidak ada. Sebab Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita, Dia yang berperang ganti kita untuk membenarkan kebaikan bagi kita. Roh yang ada dalam diri kita akan berperang ganti kita menyelesaikan permasalahan. Segala sesuatu yang mustahil bagi kita, karena ada Roh Allah dalam diri kita, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada perkara yang susah dalam permasalahan hidup, karena Roh Allah yang menguasai kehidupan kita akan memampukan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang lemah, orang yang kalah, orang yang menjadi cepat kecewa, hilang pengharapan. Tetapi dia akan bersikap mandiri. Dia akan berdiri di hadapan Allah. Dia akan berdiri di hadapan manusia. Aku bisa menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus, seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup dalam kemandirian. Dia berkata, aku tahu kekurangan. Aku tahu kemiskinan. Karena dia sudah mengalami semuanya itu. Dia atasi dengan kemandiriannya, dengan satu keyakinan, kekurangan, kemiskinan tidak akan menjadikan aku mati. Karena aku mempunyai Tuhan yang hidup. Aku mempunyai Allah pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Allah semesta alam yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Aku akan percaya kepadanya setiap saat. Ada kemandirian di dalam kehidupan kita kalau kita hidup penuh dengan Roh. Segala sesuatu dapat kita taklukkan. Seperti Nabi Zakaria berkata, bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan Roh. Karena Roh dan karena Roh. Dua Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak hancur, terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Saya ulangi. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak hancur, terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Inilah bentuk kemandirian Rasul Paulus. Tetapi di dalam kemandiriannya tidak menjadi sombong di hadapan Allah. Dia berkata, dalam segala hal kami ditindas. Padahal penindasan menguasai kehidupannya. Penindasan tertuju kepadanya. Rasul Paulus berkata demikian. Memiliki sikap kemandirian karena dia hidup penuh dengan Roh.
Ketika seseorang hidup penuh dengan roh, maka kuasa supranatural, kuasa yang dari Tuhan akan terjadi dalam kehidupannya. Kita tidak bisa hidup tanpa kuasa Tuhan. Kita tidak bisa hidup dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena dosa, kita menjadi lemah, mudah hancur, mudah binasa. Tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memakai manusia baru dalam kehidupan ini. Kita terus mengarah kepada firman Allah, maka roh akan berkarya dalam kehidupan kita, sehingga kuasa supranatural terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat Rasul Paulus sebagai ahli agama, sebagai orang yang terus memiliki kebencian terhadap orang percaya, dia tidak memiliki kuasa supranatural. Tetapi setelah dia menjadi percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup penuh dengan roh, maka dia seringkali melakukan kuasa yang daripada Tuhan atau yang supranatural. Suatu ketika ada seorang ahli sihir, ahli nujum, mengganggu Rasul Paulus dalam memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 13, dia berkata, "Hai setan, undur daripadaku." Lalu orang yang namanya Bar Yesus itu, Rasul Paulus katakan, engkau akan menjadi buta dalam beberapa hari. Terjadi. Ahli nujum itu menjadi buta. Ahli nujum itu tidak mempunyai kuasa lagi untuk menghambat Injil Tuhan. Jadi kuasa supranatural, kuasa yang tidak akan kita miliki dengan kemampuan kita, akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita penuh dengan roh. Jadilah orang percaya yang memiliki kerinduan, Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu. Jadilah orang percaya yang selalu memiliki kerinduan untuk hidup penuh dengan roh. Sehingga perjalanan kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Karya, kuasa Tuhan yang supranatural terjadi dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang penuh dengan roh. Hiduplah selalu penuh dengan roh. Bagaimana supaya kita penuh dengan roh? Yesus berkata, barang siapa yang lapar dan haus, datanglah kepadaku, minta, maka aku akan memberikan kepadamu air kehidupan. Aku akan memberikan roh itu kepadamu. Jika kita lapar dan haus akan Roh Kudus, mintalah, Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Ketika kita menjadi penuh dengan Roh Kudus, kita akan selalu memiliki kesadaran, selalu merespon setiap permasalahan yang datang kepada kita dengan pikiran yang positif. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan berpusat kepada Kristus. Dengan berpusat kepada Kristus, kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika kita hidup penuh dengan roh, kita akan menjadi orang yang mandiri dan berkemenangan. Karena apa? Ada kuasa supranatural yang akan Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Hiduplah penuh dengan roh. Sekian firman Tuhan. Haleluya. Jika ada rasa lapar dan haus akan roh Tuhan dalam kehidupan saudara, jika saudara memiliki keinginan Tuhan, penuhilah aku dengan roh-Mu. Yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus,
Silakan angkat tanganmu. Silakan angkat tanganmu. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus sedang bekerja di tempat ini. Ungkapkan kerinduanmu, Tuhan. Aku mengangkat tangan di hadapanmu. Aku lapar dan haus akan Roh-Mu, Tuhan. Haleluya. Minta kepada Tuhan. Tuhan, penuhi dengan Roh, Tuhan. Penuhilah kami dengan Roh, Tuhan. Ya Raya Lama Kata Raya Lama Sikata Raya Lama Raya Lama Sikata Lama. Mari yang mengangkat tangan di hadapan Allah berseru, Tuhan, aku lapar dan haus akan Roh-Mu. Aku rindu hidup penuh dengan Roh-Mu. Katakan keinginanmu kepada Allah. Semua berdoa, keluarkan suara. Berdoa, berdoa, berdoa kepada Allah. Haleluya. Di dalam nama Yesus, saya mohon kepada Engkau, ya Allah. Bagi mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu, mereka rindu hidup penuh dengan Roh-Mu. Aku mohon kepada-Mu, ya Bapa, di dalam nama Yesus, Allah memberikan kepada mereka kehidupan yang penuh dengan Roh. Dalam nama Yesus, berjadilah Roh Kudus, tentulah Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Berjadilah, berjadilah dalam nama Yesus. Raya Lama Sikata Raya Lama. Mari kita serukan haleluya. 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 Aku penuh dengan Roh. Aku penuh dengan Roh. Aku penuh dengan Roh. Berjadilah. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Kami yakin dan percaya kebutuhan yang terbesar dalam kehidupan kami, keselamatan telah terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami pada siang hari ini menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kepenuhan Roh Kudus. Kami yakin percaya sudah terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang berpikir positif dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena Tuhan tidak merancangkan hal yang tidak baik dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi orang yang berpusat kepada Kristus.
mandiri, yang melakukan segala sesuatu karena kuasa yang dari Tuhan bekerja dalam iman kami. Betullah kami jemaat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biar buat kuasa Tuhan terjadi atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat yang dari Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Ku yakin